pagi. Hari ini kita mulai kembali pembelajaran kita mengenai optika geometri. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai gelombang cahaya kemarin ya. Gelombang cahaya kemarin kita ambil dari link YouTube yang lain, dan di bab ini tentang optika geometri Ibu kembali menerangkan yaitu SPG ya. Jadi untuk optika geometri ini yang kita bahas nanti itu mengenai pemantulan dan pembuatan cahaya. Jadi juga dengan alat-alat optik yang juga ini akan kita bahas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, berharap kalian sudah menyiapkan buku paketnya, buku mandirinya, dan buku catatannya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita tentang optika geometri. Jadi di sini yang kita bahas tentang pemantulan dulu, di mana pemantulan cahaya itu kita lihat nanti pada cermin datar dan cermin lengkung ya. Untuk cermin lengkung di sini itu kalian sudah mengerti ya, kalau di SMP itu ada cermin cembung dan cermin cekur. Oke, kita mulai hukum pemantulan cahaya. Sebelum kita ke hukum pemantulan cahaya, kita lihat dulu ya bahwa pemantulan cahaya itu ada dua jenis ya. Ada pemantulan secara teratur, ada pemantulan secara baur gitu. Kalau di pemantulannya secara teratur, itu contohnya pada cermin datar atau genangan air, kan saya itu berkaca gitu di genangan air ya. Kalau dia itu pemantulan secara baur, itu bisa juga itu pada bidang yang kasar, contohnya pada pakaian. Hukum pemantulan cahaya di sini pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu berpotongan pada satu titik ya. Terus sudut sinar datang atau dilambangkan dengan I sama dengan sudut sinar pantul dilambangkan dengan R. Kita perhatikan gambar untuk lebih jelasnya. Jadi ini dia sinar datang, ini sinar pantulnya, maka garis normal yang ini dia berpotongan di satu titik yang sama. Nah, itu tadi yang katakan bagian pertama. Terus sudut I itu akan sama besarnya dengan sudut R. Nah, itu pada hukum pemantulan cahaya. Kita lanjut ke cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar itu yang pertama, tidak dapat ditangkap oleh layar atau itu bersifat maya ya. Sifat berikutnya itu tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya gitu ya. Kita perhatikan di gambar ini, ukuran bayangan akan sama besar dengan ukuran benda. Ini ya, H benda itu sama dengan H pada bayangannya. Terus jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi artinya S itu akan sama dengan S aksen ya. Nah, itu dia untuk sifat bayangan pada cermin datar. Artinya di sini bahwa pada cermin datar itu ukuran benda sama dengan ukuran bayangan, artinya perbesarannya itu adalah 1 kali gitu ya. Apabila untuk dua cermin datar membentuk sudut, misalkan gambarnya ya. Ini dia cermin pertama, ini cermin kedua, ini bendanya membentuk sudut 120 derajat. Maka di sini berlaku persamaan, banyak bayangan yang akan terbentuk itu adalah 360 derajat dibagi dengan alfa dikurang dengan 1. Alfa di sini adalah sudut yang dibentuk oleh cermin 1 dan cermin 2. Maka kalau kita ikuti dengan persamaan ini, 360 derajat dibagi dengan alfa di sini 120 kurang 1, berarti dia adalah 360 bagi 120 itu dapat 3, kurang 1 berarti 2. Maka di gambar terdapat 2 bayangan benda ya. Jadi N di situ adalah jumlah bayangan. Ya, Ibu harap sudah paham di sini. Kita perhatikan ke contoh soalnya. Anton mengamati bayangannya pada cermin datar. Jarak antara Anton terhadap bayangannya itu 1,2 meter. Jika cermin digeser menjauhi Anton sejauh 0,8 meter dari letak semula, maka tentukan jarak antara Anton dengan bayangannya sekarang. Oke, di sini
S mula-mula itu adalah 1,2 meter. S akhirnya berarti dari 1,2 ditambah dengan 0,8 karena tadi cerminnya yang digeser sejauh 0,8 gitu, maka dapat 2 meter dia S akhir. Ditanya jarak Anton dengan bayangannya sekarang atau kita misalkan X. Jadi di sini kalau pada cermin datar tadi sudah kita bahas bahwa jarak benda dengan cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka S sama dengan S aksen, artinya X-nya tadi itu adalah nilainya S akhir ditambah dengan S aksen, kan gitu. Maka S sama dengan S akhirnya tadi itu adalah 2 meter ditambah dengan S aksen. S aksennya berarti 2 meter juga. Maka dapat dia 4 meter. Itu adalah jarak antara Anton dengan bayangannya yang sekarang gitu ya. Soal berikutnya, 2 buah cermin datar ditempatkan sedemikian rupa sehingga satu dengan lainnya membentuk sudut 60 derajat. Jadi ditentukan adalah bayangan yang terbentuk oleh kedua cermin. Maka di sini N sama dengan 360 per alfa kurang 1 ya. Alfanya tadi adalah 60, maka dapat N itu adalah 5 bayangan ya. Jadi sejauh ini Ibu harap sudah paham tentang cermin datar ya. Kita lanjut ke pemantulan pada cermin lengkung ya. Cermin lengkung itu tadi Bu bilang terbagi dua, ada cermin sekung, ada cermin cembung ya. Untuk cermin sekung itu sering disebut sebagai cermin konvergen atau mengumpulkan cahaya ya. Sebutan lain dari sekung itu adalah konvergen ya. Jadi sini sifat cermin sekung itu kalau kita perhatikan di sini, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. Jadi ini benda ya, sumbu utama ini. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan ke titik fokus. Ya, ini dia pantulannya ya. Terus berikutnya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, sudah dapat ya gambarnya. Lanjut, sinar datang melalui titik pusat pelengkungan atau R akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi ini sinar datang dipantulkan. Nah, jadi dia tidak ada potong di sini ya. Oke, maka di sini jadi tadi kita lanjutkan ini untuk dia ruang benda ya. Jadi kalau dia untuk cermin cekung itu di depan cermin itu terdapat ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 ya. Kalau dia ruang 1 itu berarti dari cermin ke titik fokus itu ruang 1. Dari titik fokus ke jari-jari kelengkungan itu adalah ruang 2 ya. Dan di belakang jari-jari kelengkungan itu ruang 3. Dan kalau dia di belakang cermin itu namanya ruang 4 ya. Jadi untuk ruangannya di sini secara rumus bisa kita ambil ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5 ya, ruang 5. Maka sebelum sana, maka bisa kita lihat di sini kalau misalkan pada gambar ini itu kan terdapat dia bendanya di ruang 3 ya kan, benda di ruang 3. Terus maka kalau kita ditanya di ruang berapa benda bayangannya gitu, berarti ruangan bayangan itu adalah 5 dikurang dengan 3 ya kan, tadi kan bendanya di ruang 3, berarti dapat dia di sini RS aksen itu adalah 2 ya kan. Jadi pas di sini bahwa bayangannya berada di ruang 2 gitu nanti ya. Jika bayangan di depan cermin, maka sifat bayangan adalah nyata dan terbalik ya. Ini dia bayangannya di depan cermin, berarti dia bayangan itu terbalik tapi nyata ya. Nah, berlaku juga di sini bahwa kalau dia di belakang cermin, sifatnya itu adalah maya dan tegak gitu nanti ya. Nah, jika RS aksen lebih besar dari RS,
maka sifat bayangannya itu diperbesar, gitu ya. Apabila nanti RS aksen lebih kecil dari RS, berarti sifat bayangannya itu adalah diperkecil, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada benda ini, RS-nya tadi itu adalah 2, sedangkan RS aksennya itu adalah 2, sedangkan RS-nya adalah 3. Artinya bahwa RS aksen lebih kecil dari RS, berarti dia bayangannya adalah diperkecil. Jadi kita kalau perhatikan sini, bayangannya diperkecil, ya kan? Secara rumus bisa kita ambil bahwa R itu adalah 2F. R ini 2 kali dari jarak fokus, betul ya. Maka 1/F itu adalah 1/S tambah 1/S aksen, itu sudah rumus. Nah, apabila nanti S aksennya bernilai positif, artinya bayangan itu bersifat nyata dan terbalik. Jika S aksen nanti bernilai negatif, berarti sifatnya itu adalah maya dan tegap, gitu ya. Sedangkan perbesarannya, M adalah min S aksen per S, atau M itu adalah H aksen per H secara mutlak, ya. Jika nanti M itu dapat nilainya negatif, berarti bayangannya itu bersifat terbalik. Apabila M nanti bernilai positif, berarti sifatnya itu adalah tegak, gitu ya. Ini keterangannya bahwa R itu jari-jari kelengkungan. Satuannya di sini semua adalah secara sentimeter, ya. Oke. Kita lihat contohnya. Yang 20 cm ini adalah S, 60 cm itu adalah R, ya. Maka di sini kita tentukan dulu F, maka di sini dapat F itu adalah jari-jari dibagi dengan 2, maka dapat 30 cm. Setelah dapat jari-jari, kita tentukan dulu S aksen, ya kan? Jadi di sini dapat 1/S aksen adalah 1/30 kurang 1/20, atau min 1/60. Artinya S aksen adalah min 60 cm, gitu ya. Dan letak bayangannya, kalau kita perhatikan secara ruangan benda, jadi di sini tadi dinyatakan bahwa jarak bendanya itu 20 cm, sedangkan fokusnya adalah 30 cm. Artinya bahwa bendanya itu berada di ruang 1, ya kan? Karena dia tadi fokusnya 30, sedangkan bendanya itu di 20 cm. Berarti dia di ruang 1. Artinya di sini bahwa kalau dia di ruang 1, RS aksennya itu berada di ruang, ya, 5 dikurang 1 adalah 4. Ya, kurang lebih seperti inilah dia gambarnya, bahwa RS aksennya itu berada di ruang 4, ya. Sekarang kita perhatikan untuk sifat bayangannya, ya. Tadi dinyatakan bahwa apabila dia S aksen bernilai negatif, itu bayangannya maya tegap, ya kan? Maya dan tegap. Terus apabila tadi RS aksen itu lebih besar dari RS, ya, RS aksen lebih besar dari RS, maka bayangannya itu diperbesar. Maka di sini kita simpulkan sifatnya itu adalah maya tegak diperbesar, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dipelajari kembali tentunya. Oke, kita lanjut untuk cermin cembung, ya. Jadi hampir sama saja dia sifatnya untuk cermin cembung dengan cermin tadi, tapi di cermin cembung F itu bernilai negatif. Kenapa? Karena ini kan cermin cembung. Cermin cembung di depan cermin itu adalah ruang 4, sedangkan di belakang cermin ruang 1, 2, 3, ya. Titik fokus dan jari-jari kelengkungan itu berada di ruang di belakang cermin, gitu ya. Maka dia F itu bernilai negatif, ya. Jadi untuk rumus F-nya masih sama, perbesarannya juga sama rumusnya. Sifatnya untuk cermin cembung dia tuh memiliki sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil, ya.
Kita perhatikan contohnya di sini. Tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan. Ya, jadi yang 100 cm ini adalah R, 75 cm itu adalah S. Ya. Maka di sini untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu jarak bayangan. Sebelum ke jarak bayangan kita dapatkan dulu F-nya itu adalah min 50 cm. Kenapa jadi min? Karena dia tadi bahwa F itu bernilai negatif karena dia cembung gitu ya. Jadi dapat 1/F itu adalah rumusnya 1/S tambah 1/S aksen, maka dapat di sini. Jadi di sini dapat S aksennya itu adalah min 30 cm ya. Maka itu jarak bayangan ya. Jarak bayangannya min 30 cm. Perbesaran bayangannya itu adalah M sama dengan kita ambil dari persamaan min S aksen per S ya, maka dapat di sini M-nya adalah 2/5 kali ya. Kalau dia M-nya 2/5 kali artinya dia tuh diperkecil ya. Maka di sini sifat bayangannya bisa kita lihat di sini adalah tegak, diperkecil dan maya gitu ya. Sifatnya tegak, diperkecil, dan maya. Kenapa tegak dan maya? Kita perhatikan tadi S aksennya itu bernilai negatif. Kalau dia negatif artinya bayangannya itu maya dan tegak. Dan kita dapat di sini M-nya adalah 2/5 kali, artinya diperkecil gitu ya. Ibu harap kalian sudah paham untuk materi cermin di sini. Tadi sudah kita bahas mengenai cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung ya. Di video berikutnya nanti kita bahas mengenai tadi sudah pemantulan, berarti berikutnya nanti kita bahas pembiasan cahaya gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan dibuka buku mandirinya. Untuk tugasnya itu di halaman 201, kerjakan nomor 5, 6, 8, dan 9 ya. Nomor 5, 6, 8, dan 9 itu akan kalian kumpulkan di GC kita ya, akan ibu buat di situ file pengumpulannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa untuk isi daftar hadir kita hari ini juga ya. Terima kasih.